kind of Figma tools gitu kan. Pasti teman-teman nih pada nggak tahu apa sih Figma tools ini, tools Figma tuh apa saja, gimana cara gunainnya ya kan. Nah, jadi kita ini sebelum masuk materinya, sebelumnya kita kenalin dulu nih pemateri kita pada malam hari ini. Siapa ya? Oke, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bang Muhammad Al-Hafiz. Oke, mana Bang? Bang Muhammad Al-Hafiz. Halo Bang. Halo. Nah, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Bang persiapan pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya? Udah berapa persen Kalau nih nggak Bang? pakai background nggak masalah. Ya, dengar. Halo. Dengar suaraku? Nge-lag. Backgroundnya udah dapat ya? Udah, cuman apa? Nggak mau dimasukkan. Nggak masalah lah Kalau ya, bisa, gini aja. oh, aku coba dulu. udah nggak apa-apa Bang. Boleh dicoba dulu Bang. Oke, sambil menunggu Bang Hafnya ini mencoba untuk virtual background-nya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri, nama saya Rizka Yuliana, saya dari Prodi Teknik Informatika Unsus Riau, dan saya di sini sebagai moderator sekaligus expert tim dari Figma Squad ini. Oke. Pada nggak sabaran nih kayaknya ya teman-teman semua di sini nih untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bang Hafiz. Pasti di sini nih antusiasnya nih apa sih yang akan diberikan oleh Bang Hafiz nih materinya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi dari Bang Hafiz. Sambil menunggu dari virtual background-nya ini ya. Gimana nih Bang? Udah bisa Bang? Nggak mau, ya udah lanjut aja lah, kita gas aja lah. Nah. Ya udahlah nggak apa-apa Bang. Langsung aja. Oke, langsung saja ya. Saya serahkan kepada Bang Hafiz. Kepada Bang Hafiz, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ramai juga ya. Berarti ada 93 orang nih, lumayan juga nih. Ya, perkenalkan ya, nama aku Muhammad Al-Hafiz. Kalau lahir aku itu di Rohil, bagian Sapi Api. Cuman aku lama besarnya tuh di apa? Di Dumai. Itu udah umur setahun aku udah di Dumai. Dan akhirnya kuliah di Pekanbaru di UIN Suskaryau Teknik Informatika. Kalau untuk semester ini ya udah lumayan lah ya, udah di ujung juga. Di ujung-ujung kali enggak juga, udah semester memasuk 8 lah, udah 4 tahun. Jadi kali ini aku akan jatuhnya akan memberi ilmu lah, sedikit ilmu. Mungkin di sini kita sama-sama belajar juga tentang Figma jatuh ya. Kalau dari judulnya kan ini kind of Figma. Jadi di sini nanti kita akan membicarakan apa sih itu Figma, kenapa harus di Figma, dan nanti beberapa toolsnya juga akan kita praktekkan di sini. Semoga nanti ilmu yang aku berikan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Sehingga bisa, jadi siapa tahu sehabis dari ini kan kawan-kawan mencoba lagi lebih dalam lagi dengan Figma, sehingga bisa menghasilkan duit dari Figma ini sendiri. Mungkin kita langsung saja. Aku share dulu.
Oke, udah nampak nih share screen-nya. Halo. Tes. Udah Bang, udah Udah nampak kelihatan. kah? Udah. Halo. Udah Bang, udah kelihatan. Gimana kalau nggak udah nampak share screen ya? Oh, udah ya. Oke. Kind of Figma. Jadi kalau misalnya tampilan awal Figma tuh yang seperti inilah. Nanti di sebelah sini itu nanti ada akun kita. Di sini kita nanti membuat new project kita. Di sini kita juga bisa nih buat whiteboard atau diagram. Nanti kita akan langsung aja di sini ya. Oke, pertama apa sih itu Figma? Oke, Figma itu kalau biasanya kita anggap itu tools atau alat. Alat membuat kita dalam membuat desain. Desain seperti apa? Desain web kah, atau desain aplikasi, atau diagram tadi, itu bisa di Figma. Dan Figma ini dia bisa langsung kita menggunakannya langsung di jatuhnya di browser. Jadi langsung kawan-kawan mengerjakan sebuah project dari Chrome atau apa bisa langsung. Atau bisa langsung di-download juga di Windows maupun di Mac OS. Jadi kalau misalnya kita anggap inilah program kita mendesain. Jadi kalau misalnya salah satu contoh lain selain Figma itu ada Adobe XD namanya. Dia sama lebih kurang sama kayak Figma. Cuman emang di beberapa aplikasi itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi coba kita lihat apa itu kelebihan Figma. Oke, jadi di Figma ini kita bisa banyak mengimpor banyak gambar. Itulah salah satu kelebihan yang ada di Figma karena dia penyimpanan apa itu sangat besar kapasitasnya sehingga ketika kita mengimpor atau bahkan mengimpor gambar itu banyak sekaligus gambarnya bisa selalu banyak. Nanti bisa kita tampilkan gimana sih kenapa bisa banyak. Dan yang kedua tuh ketika kita memindahkan objek di sekitar kanvas itu terdapat cermin atau penggaris. Jadi sehingga kita lebih memudahkan gitu untuk membuat suatu project. Kita tidak mengagak-agak lagi lah. Karena itu nanti ada cermin-cerminnya. Misalnya dari sini ke sini ditunjukkan. Ini udah 56. Antar satu objek dengan objek yang lainnya bisa sama gitu. Jadi lebih memudahkan kita. Dan yang ketiga itu terdapat salin kode SVG langsung dari dalam Figma. Jadi di Figma itu kita bisa mengekspor langsung ke SVG atau bahkan ada kode kalau apa di Figma itu kode CSS-nya kalau untuk web ya, itu kode CSS-nya udah langsung kalau di inspect langsung ada. Mungkin kalau kawan-kawan dalam membuat web itu kan ada namanya HTML dan CSS. Dan CSS inilah untuk segala bentuk dari objeknya, warna dan lain-lainnya itu diatur di CSS. Jadi ketika kita udah membuat project desain web contohnya, itu udah ada tuh CSS-nya. Jadi nanti kawan-kawan tinggal copy, masukkan aja ke codingan kawan-kawan sehingga tidak payah lagi untuk menentukannya. Dan yang keempat itu Figma memungkinkan untuk membangun perpustakaan. Jadi ketika kita nih misalnya ada tim project namanya kan, tim project nih bisa mengakses satu file project yang ada di Figma. Itu salah satu kelebihannya. Jadi ketika misalnya contoh aku dan ada dua kawan aku itu membuat project dalam satu tim. Jadi ketika aku membuat satu mini project, contohnya, kawan aku yang satu lagi bisa melanjutkan mini project tersebut atau mengambil mini project tersebut tanpa harus mengirim data gitu. Jadi dia udah saling terhubung. Jadi kita memainkan dalam satu kanvas saja bisa dalam satu tim. Dan yang terakhir untuk membuat prototipe pun bisa langsung di dalam Figma. Jadi nanti kita bisa langsung mensimulasikan desain project yang kita buat di dalam Figma itu langsung. Itulah salah satu kelebihan yang ada di Figma. Mungkin nanti kalau ada lagi beberapa kelebihan bisa didapatkan kawan-kawan kalau udah terasa gitu. Ini kok bisa gini ya kan. Oke, selanjutnya.
di Figma itu sendiri itu ada yang per paket juga, ada yang untuk pemula itu gratis dan ada yang untuk profesional dan organisasi. Dan untuk kelebihannya bisa kawan-kawan lihat di sini. Jadi makin banyak, makin mahal paketnya yang kawan-kawan beli itu kelebihannya makin banyak juga. Oke, mungkin kita langsung aja ya mencoba apa itu Figma. Kita buka dulu Figma ya. Figma. Nah, tunggu bentar ya, ini agak loading. Maklum lah. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah pakai Figma? Oh, diam semua ya. Oke, nah jadi ini tampilan Figma awalnya. Kalau ketika kawan-kawan membuka Figma, seperti yang dibilang tadi, di sini ada akun kita. Jadi nanti ketika kawan-kawan login, ini loginnya tuh bisa menggunakan akun email kawan-kawan sendiri gitu. Dan di sini untuk membuat project aplikasi, mau itu web design atau mobile bisa. Dan di sini ada whiteboard dan diagram. Jadi mungkin kita akan lebih fokus ke sini nantinya. Oke, selanjutnya di bawah-bawah sini, ini adalah hasil project yang kita buat. Jadi inilah draft kita. Di bawah-bawah ini simpanan kita. Dan di sini kita nggak lagi control save atau apa, dia udah otomatis tersave. Apa yang kita buat itu otomatis di save di sini. Dan di sini yang aku bilang tadi, tim project. Jadi di sinilah kita membuat yang mana nanti tim kita bisa saling mengakses dalam satu kanvas namanya kalau di sini. Oke, mungkin kita lanjut aja. Oke, jadi ketika belum ada apa-apa, dia masih kosong, belum ada kanvasnya. Lalu bagaimana Bang cara memulainya? Memulainya di atas kiri sini, itu ada namanya frame. Jadi ketika kita ketik frame, mengklik, itu terdapat nih, kita mau buat ukurannya ukuran apa? Ukuran HP kah, tablet kah, atau laptop. Dan terpilih juga banyak nih, ada MacBook juga ada. Tinggal kita pilih aja ukuran yang ingin kita mau. Jadi mungkin di sini kita gunakan ukuran desktop lah ya. Oke. Jadi ada beberapa bagian yang ada di Figma. Yang pertama yang di sebelah kiri, itu terdapat layer. Layer itu istilah itu jenis objek yang telah kita buat. Contoh, di sini misalnya kita buat peta, itu adalah satu layar. Yang ini disebut satu layar. Jadi ini yang disebut objek. Jadi objek lah jatuhnya. Objek yang kita buat gini maka akan terlihat di sini. Dan di sini pun ketika kita membuat ini, contoh kita kasih warna yang berbeda. Nah, jadi ini ketika ini di atas berarti objek yang ini di atas daripada yang ini. Jadi ketika disatukan dia menimpa yang B. Dan ini bisa dirubah. Sama halnya itu kalau di tools-tools lainnya seperti juga, mau itu XD, Photoshop, Corel Draw, Illustrator lebih kurang sama. Jadi di sinilah tempat layar kita. Dan di sini ada tanda kembok sama mata. Fungsinya untuk apa? Fungsinya satu, itu untuk kalau yang mata itu untuk biar dia tidak nampak lah. Bukan berarti dia dihapus, dia tetap ada, cuma itu biar menghilangkan aja gitu jatuhnya. Biar tidak dinampakkan. Fungsinya untuk apa? Kadang kan kalau kita mau ngecek suatu desain, bagus tak ya? Coba kalau dihilangkan, bagus atau tidak? Kalau kita udah fix, tinggal kita delete.
kalau misalnya tidak bagus. Jadi itu untuk nampak apalah, biar dia tidak nampak. Dan kedua, tanda gembok. Apa fungsi gembok? Jadi ketika kita klik gembok nih, dia tidak bisa diapa-apakan lagi objek nih. Tidak bisa digerakkan atau dikecilkan, tidak bisa. Jadi dia terkunci gitu. Nah, oke, aset ini kita untuk mencari aset. Nanti ada juga kalau di Figma ini, jadi aset itu tidak payah lagi kita buat atau apa. Bisa cari, ada pluginnya. Salah satu cara mencari plugin ya, mungkin di sini ada tombol plugin, manage plugin. Nah, di sini kita cari browse in community. Apa perlu pluginnya? Jadi kita untuk contoh membuat mencari icon, kita nggak payah lagi icon, tinggal kita atau klik sini icon, nanti ini udah ada nih. Nah ini, tinggal kita pilih mau iconnya mana. Kita ambil contoh yang ini, tekan duplikat. Nah ini, jadi ini nanti bisa kita ambil. Oh kalau ini enggak ada apa ya. Nah, ini enggak ada. Coba kita cari yang lain. Contohnya ini. Coba ya. Ini ada kemarin. Oke, contoh yang ada di sini, nah misalnya kita mau ngambil icon nih, tinggal kita copy, Ctrl C, pindahkan ke tempat yang ingin kita buat tadi. Kita buat ke kanvas yang kita buat tadi ya. Oh, keluar ya. Oke, contoh tadi ini ya, mengisi kosongnya kita ambil. Oke, jadi ketika di sini kita tinggal pastikan aja lagi. Nah, jadi dia langsung muncul, Ctrl V seperti biasa aja. Jadi tidak payah lagi kawan-kawan membuatnya. Tapi sebagusnya yang mana desain itu lebih ke karya kita sendiri. Jadi dari mulai icon dan lain-lainnya itu kita buat sendiri.
Jadi memang kebanyakan orang ketika membuat desain web atau apa, mobile, itu dia membuat dalam lebih dari satu aplikasi. Contoh ketika dia pakai Figma, dia ada juga pakai Illustrator, atau pakai Corel Draw, atau pakai Photoshop. Nah, itu tergantung kebutuhan kawan-kawan nanti. Jadi dia tidak monoton pakai satu tool saja. Oke, kembali dari sebelah kiri udah, dan di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini dia mengatur objek kita, mulai dari ukuran. Nih, ukuran. W berarti width. Width berarti lebar, height berarti tinggi. Jadi kalau ketika kita ubah, nah, dia berubah juga. Ukuran dan lebar dan tinggi dia. Sedangkan X atau Y itu menandakan posisi. X berarti dia yang horizontal, Y berarti yang vertikal. Nah, gitu. Jadi di sini kita merubahnya. Dan di sini, ini ada nih. Ini untuk istilah di siku-sikunya. Untuk biar kita lebih agak bulat, kita tambahkan aja sini. 4, 3, contoh kita buat 4. Nah, jadi dia agak enggak runcing lagi itu, coba dilihat. Nah, tapi yang untuk di sini, yang untuk nih, ini tadi, itu bisa kalau misalnya kalau di zoom out-nya, kalau kecil ini dia enggak nampak. Tapi kalau di zoom in lagi ini ada titik. Jadi kita bisa tarik dari sini aja. Nah, nih. Jadi dia untuk merubah siku-sikunya bisa langsung dari sini. Kalau ini untuk apa? Kalau di matematika kan ada derajatnya. Jadi dirubah dari sini bisa. Nah, mereng dia jadi. Kalau bahasa Indonesianya rotasinya lah dari sini. Oke. Nah, ini untuk bagian atas dan di bawahnya itu ini ada constraint-nya left to top, posisinya. Yang di sini warna. Untuk merubah warna tinggal kawan-kawan klik aja di sini. Sabar. Nah, klik satu aja. Nah, di sini banyak warnanya. Dari merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Di sini mau linear kah, radial. Radial bisa, angular, atau diamond. Bisa diatur. Oke. Dan di sini bisa langsung juga ke opacity-nya. Opacity itu kalau aku bilangnya ketebalannya lah. Jadi bisa buat tembus pandang bisa. Dan opacity bisa juga diatur di sini. Jadi apa fungsi opacity? Jadi ketika kita geser, yang belakang masih tetap nampak gitu. Jadi dia agak transparan dibuatnya. Tapi kalau misalnya kita buat 100%, yang belakangnya nggak akan nampak. Ini karena di atas coba tadi, ya. Kalau kita kurangi, gitu. Misalnya ketebalannya lah gitu ya. Kalau makin tipis kan dia makin misalnya apa namanya ya, agak transparan dia, jadi bisa nampak yang di belakangnya. Oke, di bawahnya itu kalau kawan-kawan mau menambahkan garis, stroke, itu bisa sini. Tekan tanda tambah. Di sini untuk warnanya, mau warna apa, mau warna biru, merah, coba kita buat ya, merah. Dan ini untuk ketebalannya. Nah, ini untuk ketebalan garisnya. Dan di sebelah kanan ini ada namanya inside, center, outside. Jadi kalau inside, dia di dalam objek. Pinggirannya tuh di dalamnya tuh. Kalau misalnya outside, dia di luar. Di luar dari objeknya. Sedangkan kalau center, dia di tengah-tengah. Jadi itu tergantung kawan-kawan nanti mau buatnya gimana. Dan di bawah sini ada export. Export di sini ada untuk menambahkan drop shadow, inner shadow, layer blur, background blur. Jadi untuk mengatur shadow-nya, ini kita hilangkan dulu. Itu di sini yang kayak matahari nih, efek setting. Jadi di sinilah kita nih lokasi background apa shadow-nya. Ini secara horizontal ya. Kalau makin tinggi dia makin ke kanan, makin min dia makin min, dia makin ke kiri. Kebalikan dari ini, kalau misalnya makin ke atas, dia makin ke bawah. Kalau misalnya dia min, dia ke atas. Itu blur. Blur ini dia memudarkan nanti. Makin tinggi dia makin pudar. Sedangkan spread-nya nih, cangkupannya. Makin besar dia, makin besar juga cangkupannya. Kalau ini opacity-nya juga. Ini kalau opacity ini lebih kurang nih tools-tools saya. Di Photoshop ada juga opacity, Illustrator ada juga, Corel Draw ada juga. Dan untuk warna dari shadow-nya sendiri di sini.
Nah, diatur sini. Itu. Ini untuk efek. Dan di bawah sini itu ada ekspor. Jadi kita bisa mengekspor tadi ke PNG, CPG atau SVG tadi. Bahkan ke PDF pun bisa objek yang ini. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada namanya prototype tadi. Jadi disinilah kita nanti bagaimana cara mensimulasikan desain yang kita buat, disimulasikan di sini. Jadi kita bisa langsung membuat prototype di Figma. Mungkin nanti akan dijelaskan juga. Di sebelah kanan ini inspect. Jadi di sini udah diatur nih CSS-nya lah jatuhnya. Untuk posisi, width, background apa. Jadi tidak payah lagi kawan-kawan ketik atau mengagak-ngagak di codingannya, tidak payah lagi. Karena di sini udah teratur. Karena di sini kanvasnya sendiri itu udah mengatur ke desktopnya kawan-kawan sendiri. Jadi lebih kurang sesuai itu. Oke. Selanjutnya ya. Di atas ini ada untuk file yang dimana new design, blast image sama lebih kurang dengan yang lain kalau Word dan lain-lainnya. Dan di bawah sini ini ada move. Move itu ya untuk menggerakkan kursor, scale untuk men-scale-nya. Nah, itu. Dan di sampingnya itu ada frame tadi. Frame untuk membuat frame atau frame ini bisa kita gunakan untuk membuat grup. Nah, jadi ini udah satu grup nih. Kalau kita misalnya kita pencet grupnya dia udah dua-duanya nih, dua objek nih. Kalau kita hilangkan dia udah dua hilangkan objeknya. Oke, dia tuh ada slash untuk memotong. Ada kalau di sini kalau misalnya biasa di Word atau apa ini shape kita. Ada peta, ada line, ada row, bulat, segitiga, bintang, dan bisa meletakkan image bisa juga melalui di sini. Tekannya place image. Itu kita buat contoh di sini kita cari. Nah, ini tadi. Ya, open. Tinggal kita tekan. Nah, jadi dia menyesuaikan nih di kanvas. Dan ini image kita bisa juga letak di atas dari objek yang kita buat. Contoh di sini, ya kan? Atau di sini. Jadi nanti dia menyesuaikan dengan objek yang kita buat kalau kita letak di sini. Contoh kita buat ini apa sini tadi open, kita tekan di sini. Nah, jadi dia mengikuti ini. Nah, menyesuaikan dia nanti. Oke, lanjut di sebelah kanannya. Di sini ada namanya pen. Pen di sini lebih kurang nih, lebih kurang sama persis dengan tools-tools yang lainnya. Kalau pernah buka Illustrator, Photoshop, dan lain-lainnya ini lebih sama. Kita membuat objek dengan bentuk yang kita mau. Nah, di sini. Kita mau buat hati, bisa langsung di sini. Nah, cara pemakaiannya lebih kurang sama di tools yang lainnya. Bisa kita mau nambahkan fill, bisa. Nah, jadi dia lebih kurang sama. Atau stroke bisa juga, ini mau diperbesar lagi garisnya bisa. Jadi di sini kegunaan pen. Dan dia ada satu lagi pensil. Ini kita menulis pensil. Jadi terserah kita mau nulis di mana nanti. Sabar. Kita hapus dulu. Nah, jadi serah kita mau nulis juga apa menggunakan pensil. Di sini ada teks. Nah, teks untuk membuat teks. Dan untuk mengaturnya itu semua ada di sini. Dari jenis tulisan. Ini untuk bold, apakah mau bold, italic atau apa banyak sini. Dan ini tergantung ya, kalau kita kan nyebutnya family lah di Word ya. Family teksnya ini tergantung dari fontnya juga. Ada beberapa font yang sedikit juga family-nya. Ini ukuran. Nah, ini sama fill, efek, dan lain-lain. Nah, ini lebih kurang sama. Oke, di sini ada tanda tangan fungsi untuk apa? Untuk menggerakkan ya. Nah, jadi kita bisa gerakkan. Oke. Di sini ada namanya komen. Jadi ketika kawan-kawan udah membuat nih project, ada
atribut yang mau dikomenkan untuk presentasi kah atau untuk mengingat. Jadi tinggal pencet tambah komennya, enter. Nah, jadi dia jadi satu komen kayak gini. Nah, jadi kalau didekatkan, nah dia muncul komennya. Nah, itu beberapa tools yang ada di apa ya, di Figma. Dan di sebelah kiri lagi tadi yang objek, tadi kawan-kawan tinggal buka libraries. Nah, di sini tadi kalau misalnya udah di library, jadi tekan ini satu tim nih bisa mengakses kalau udah ada librariesnya masing-masing. Nah, jadi inilah perpustakaan yang bisa diakses oleh satu tim. Itu bisa lebih dari satu orang, tinggal mengakses ini. Nggak payah lagi kita kirim lewat WA. Nih, file yang udah aku buat, kirim. Nggak payah lagi, karena kita bisa mengakses dalam satu tools yang sama. Karena dia saling terhubung nih kalau Figma. Oke, lanjut ke prototype. Mungkin kita buatlah dulu satu tampilan lah ya. Mungkin kita bisa buat tampilan. Ini coba kita hapus. Kita buat login lah, halaman login dulu. Membuat background. Jadi kita buat background. Ini bisa kita kasih gambar. Mana apa yang bagusnya ya? Nah, ini aja dulu. Oke. Jadi kita sini mencoba buat login ya. Oke, pertama mungkin kita untuk username. Oh ya, yang cermin tadi ya. Lupa dijelaskan. Jadi ingat. Apa sih tadi ada yang macam cermin untuk memudahkan Bang. Jadi contoh ini. Ketika ini udah ada dua objek nih. Jadi ini udah ada nih penggarisnya untuk menentukan apakah dia di tengah atau enggak. Macam ini. Dia berarti di tengah. Contoh kalau misalnya ini kita buat dua objek. Jadi ini udah ada penggarisnya. Coba kita kecilkan ya. Ini satu contoh. Kita kopas. Kita buat gini. Kita buat gini. Jadi dia udah ada garis. Malah dia menunjukkan nih jaraknya 67. Di antara ini 33, 37. Udah ada. Jadi lebih enak kita menyesuaikannya. Ini yang disebut cermin tadi. Bahkan dia bisa menghitung jarak antara ini sama ini biar sama, udah ada ditunjukkannya. Jadi kita lebih enak itu, lebih memudahkan. Salah satu aku yang suka dengan Figma ini karena ada ini juga. Jadi lebih enak kita mendesain. Oke, kita hapus dulu. Oke, ini ya tadi ya. Kita kasih warna putih. Oke, mungkin warna putih. Warna hitam.
Oke, ini merata ya. Oke. Jadi ini coba agak ke bawah. Oke, ini kita kasih username. Saran. Simbol. Atau ini bahas. Oke, berarti di sini udah password. Jadi ini tinggal opacity-nya aja kita kurangi sedikit. Jadi biar di codingan tuh macam placeholder ya. Berapa tadi? 20%. Nah, tinggal ditambah tombol login. Ya. Bisa. Oke. Bot. Oke. Oke. Ke tengah. Atau kita mau nambah icon tadi bisa juga. Ini mungkin kita kecilin lagi ya. Pas. Ya, pas lah. Kita bisa juga tambahkan icon tadi, kita ambil aja yang dari sini bagian yang udah kita buat yang bisa tambah icon. Kita tinggal pas aja. Oke. Kita sini. Di sini. Di sini. Bisa ke sana. Di sini skip. So. Oke. Kita ubah warnanya warna hitam. Ambil yang lain. Kalau untuk passwordnya mungkin kita bisa ambil yang ini aja lah ya. Oke. Jadi untuk membuat prototipenya kita membuat dua tampilan nih. Jadi ketika contoh kita menekan login, tombol login, nanti dia berpindah. Oke, kita buat dulu. Nah, dan satu lagi, kalau kawan-kawan zoom out, kawan-kawan bisa membuat gambar yang di import ke dalam sini sebagai ini, sebelah sini kanvas ya.
Itu makanya tadi penyimpanannya sangat luas, dalam satu ini bisa banyak tampilan. Itu yang tadi enaknya kode Figma. Nanti kita buat satu tampilan contohnya di sini. Nah, bisa buat lagi sebanyak-banyaknya. Kita buat lagi. Jadi bisa lah, lumayan lah kalau mau buat untuk desain aplikasi web maupun mobile, banyak di sini. Jadi mungkin kita coba prototipenya. Jadi untuk tampilan selanjutnya, nanti ketika udah kita login, dia masuk ke halaman home. Halaman home-nya mungkin kita kasih gambar aja. Nih, bisa. Lihatnya. Nih. Oke, di tengah. Jadi bagaimana caranya? Prototype. Nih, tinggal ditambah interaksi yang mau apa? Mau klik, on klik, on drag, banyak di sini. Jadi di sini kita coba klik dari tombol ini ke sini. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika kita nanti pencet login, dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi untuk apa ya, kita pencet ini. Oke, di sini simulasinya. Nah, di sini simulasi yang kita buat project kita. Jadi ketika kita pencet login, nah dia berpindah nih ke halaman selanjutnya. Di sini nanti kita simulasinya prototipe yang telah kita buat. Jadi itu, dia nanti kalau misalnya contoh lagi kita buat tombol lain, kemana, itu bisa kita prototipekan langsung dari sini. Dan di sini banyak nih, apa ya, jenis-jenis interaksinya. Ada mau on click, drag, while, take, mouse, enter. Dan ketika kita mau mensimulasikan ya, tinggal pencet nih, yang tanda macam play nih, present. Di situ. Ini untuk zoom in, zoom out. Kalau zoom in, zoom out, kawan-kawan bisa scroll lah ya. Control, scroll, kiri, atas, bawah. Nah, itulah salah satu tools-tools yang ada. Mungkin kalau misalnya ingin yang lebih dalam, kawan-kawan bisa nanti nih jumpai aku di Sekre atau kampus, Bang. Ayolah kampus, sama-sama kita belajar lagi Figma yang lebih dalam. Atau sama-sama Bang, kita buat project ya Bang, gabut-gabut kan. Datangnya ke Sekre kita Himatip, itu ada di GB, yang belum pernah di apa, yang online kuliahnya kan. Nah, besok kan offline nih, jadi kalau kampus kita tuh ada tiga gedung, yang paling ujung sana nanti itu gedung baru namanya kalau kita. Di tengah itu ada nama Faste, ya gedung Faste ya, EWST, sebelah kanan lagi lab. Jadi saya kira kita di paling ujung lantai 2. Datang aja sana, kabari aja aku. Bang, ayo Bang, kita belajar Figma lagi yuk untuk desain. Mungkin aku kasih lihat lah yang ada di IG, beberapa akun IG mengenai web design atau mobile design. Nih, UI UX interface. Nih, banyak nih. Jadi kawan-kawan kalau ada project tinggal upload di IG dan bisa nih dikirimkan ke interface Net. Nah, ini bisa dibayar nanti kita. Hitungan bayarannya $. Jadi di sini tinggal daftar aja email address. Nanti kita dibayar sebesar dapat fee-nya $40. $40 ya kira-kira lumayan lah, 500 ribuan
sekali apa. Jadi itu untuk UI UX sendiri itu untuk jadi freelance itu lumayan juga tuh gajinya kalau misalkan kalau udah pengalaman. Dan ini tadi beberapa contoh desain. Kita lihat salah satu. Nah, kalau dilihat dia tidak monoton menggunakan satu tools. Ketika dia udah memakai XD, dia juga memakai Photoshop. Jadi ada beberapa karena kita tuh memiliki beberapa kebutuhan lah di setiap tools itu ada kelebihan masing-masing. Dan kalau untuk Photoshop kan itu untuk foto lebih enak nambahkan efek dan segala halnya masing-masing. Oke. Jadi itulah beberapa di sini aja juga kalau kawan-kawan lihat itu ada mobilenya. Tinggal kawan-kawan untuk apa untuk istilah inspirasi kawan-kawan mau buat sesuatu banyak nih akun-akunnya dan di sini dia juga mencantumkan akun orang yang mengirimnya. Jadi udah banyak. Ini salah satu UI UX designer. Nah, ini. Tuh. Jadi ketika kawan-kawan udah misalnya udah matang nih, udah mantap nih dalam desain, itu pasti banyak duitnya, cuan juga nih. Jadi jangan apalah, jangan berhenti untuk terus belajar karena suatu saat itu akan menjadi manfaat juga untuk kita. Ya mungkin sekian dari presentasi aku. Jika misalnya ada pertanyaan mengenai Figma, lebih kurangnya mungkin bisa ditanyakan. Aku kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator. Oke Bang, kayaknya Kak Rizkanya lagi bermasalah jaringannya. Mungkin sementara Fitri yang gantiin dulu lah ya Bang ya. Oke, enggak masalah. Cuy. Oke, makasih sebelumnya nih untuk Bang Hafiz atau Wakil Bupati dari jurusan Teknik Informatika kita. Terima kasih banyak ya Bang atas materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, kita lanjut aja nih Bang ke sesi selanjutnya ya Bang. Yaitu sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau masih penasaran dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Hafiz tadi, bisa tanyakan di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand. Oke? Sebelum nunggu teman-teman kita ini Bang bertanya, mungkin kita bincang-bincang dulu lah ya Bang. Boleh kan? Boleh. Kayaknya Abang nih udah mahir lah di Figma. Kira-kira Abang udah berapa lama di Figma, Bang? Kalau dibilang mahir itu enggak mahir kali ya, karena untuk masuk ke dalam Figma ini ya baru, kalau dihitung itu baru setahun lah, belum lama kali. Itu. Oh, setahun berarti udah lama lah itu ya, Bang ya? Belum lah, kalau untuk berkecimpung tuh masih pemula juga jatuhnya mungkin ya. Oke, siap. Abang nih kayaknya nggak mau dipuji gitu ya. Kalau gitu sama satu tahun nih, Abang ada buat project nggak, Bang? Ya kalau untuk proyek besar belum ada sih, cuman proyek kecil-kecilan aja macam kalau misalnya ya harga 500.000, 100.000 harga kawan ya kan, yang lebih kurang kayak gitulah, yang proyek jutaan belum ada lah. Kira-kira project yang pernah Bang kerjain tuh yang kayak gimana gitu, Bang? Kalau proyeknya yang sekarang aja lah contohnya, itu ada sama aku kolaborasi sama angkatan aku juga. Kalau kalian tahu namanya Bang Ucup, itu kami buat semacam
Gojek itulah. Nah, jadi itu aku yang untuk desain aset, dia minta aku asetnya, aset sama mock-up-nya lah. Jadi aku desain, nah itu nanti selebihnya sama dia. Jadi aku khusus untuk UI UX-nya. Ya alhamdulillah lah, dari situ aja udah dapat 500.000, lumayan juga ya kan. Lumayan Ya lah ya untuk Bang. uang jajan kawan-kawan lah ya kan. Kalau misal udah Ya, apa uang jajan, lumayan lah. ya lumayan lah ya Bang ya. Hmm. Em, Kayaknya masih belum ada nih teman-teman kita yang bertanya Bang. Teman-teman yang bertanya boleh ditanya-tanya aja. Ya kalau Mungkin mau bertanya, bertanya. kalau malu buat raise hand atau buat ngomong langsung boleh di kolom chat. Kita tungguin Jadi kan ya. mungkin ada kawan-kawan nih yang udah masuk apa tip, wah pening codingan semua ya kan. Jadi kalau di tip sendiri tuh masih banyak bagian-bagiannya. Itu ada contoh salah satu ini UI UX, ada lagi jaringan komputer, ada lagi ke cyber, ada lagi kalau emang lebih asiknya tuh ke Internet of Things, itu kita buat robotik, itu bisa masuk juga, bukan hanya anak elektro, masuk pun kita bisa sana. Jadi banyak bagian-bagian. Jadi mungkin kawan-kawan dari sekarang mulailah mencoba semuanya. Jadi ketika udah tahu, oh aku enaknya di sini nih, cocoknya di sini, tekuni bagian itu. Iya betul sekali ya Bang ya. Kita tuh harus punya skill setidaknya satu ya kan Bang. Ya setidaknya. Oke, siap. Ngomong-ngomong tentang skill nih Bang, selain berorganisasi gitu, selain di Figma, apa lagi skill yang Abang punya Bang? Yang bisa Abang share ke kita gitu. Ya kalau aku kerjanya ya kalau enggak organisasi yang desain-desain macam desain grafis atau apa lebih kurang itu. Kalau misalnya untuk programming lebih ke web lebih kurang bisa lah. Enggak terlalu mahir tapi bisa lah untuk membuat satu project yang ini agak ya lumayan bisa lah. Izin bertanya. Oke, siap-siap Bang. Ini kebetulan udah ada yang bertanya nih, kita bacain aja ya Bang ya. Ini ada dari Kak Hasri Ainun Pratiwi. Oh, ini Kak Hasri yang jadi pemateri kita minggu lalu nih, Bang. Selamat malam, Kak Bang. Ainun. Izin bertanya, Bang. Apakah rencana ke depannya Abang akan melanjutkan UI UX sebagai karir? Ya, kalau untuk rencana ya, emang ada rencana mau fokus di bidang UI UX. Tapi targetnya nih, ini kan target untuk kedepannya nggak tahu. Rencananya kalau bisa besok emang kita punya perusahaan sendiri gitu yang di bidang UI UX. Jadi kalau aku tipe orangnya kurang suka jadi bekerja itu, lebih suka yang jadi apalah yang ngatur-ngatur. Tapi itu kan target kita. Untuk kedepannya belum tahu nih jadi apa. Ya siapa tahu ujung-ujungnya jadi PNS juga kan nggak tahu juga. Jadi targetnya ya itu. Siap-siap. Emang kebanyakan cowok nih dia nggak suka diperintah kan, bahkan sukanya memerintah gitu. Bukan pemerintah, mengajak ya kan biar jadi apa aja tuh ya, promotornya lah itu. Oh, siap-siap Bang, siap Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ada pertanyaan dari Kak Nadila Handayani. Izin bertanya, Bang, bagaimana cara menentukan suatu harga dari proyek yang kita buat, Bang? Aduh, ini cuan nih, Bang. Kayak mana tuh? Cuman ya. Ya sebetulnya kalau itu kita lihat dari beberapa faktor. Tentunya satu dari kerumitan. Kalau misalnya contoh kita mau buat desain aplikasi, kita lihat dulu kerumitan aplikasinya. Ini gimana? Apakah rumit atau apa? Jadi semakin rumit dia semakin mahal. Dan kedua itu target waktunya. Kalau ketika dia udah minta rumit, sama waktunya tuh misalnya cuma 3 hari, tentu harganya lebih mahal daripada yang harinya lebih lama ya kan. Dan yang terakhir itu sebetulnya lobby-lobby kita lah sama klien. Mau dapatnya berapa apa, tapi lebih kurangnya itu. Pokoknya dari kerumitan, kalau aku ya ini dari aku, belum tentu juga nanti kalau rupanya dapat faktor lainnya bisa jadi ditambahkan aja. Kalau aku lihat dari kerumitan proyeknya sama waktu yang ditentukan. Oke, berarti
sesingkat-singkatnya waktu berbanding lurus dengan harga jadinya gitu ya Bang ya. Makin singkat waktunya, makin tinggi harganya gitu. Oke, siap-siap. Kita lanjut nih Bang ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bang Muhammad Junaidi Zidan. Izin bertanya Bang, untuk memulai sebuah desain itu kan kita pasti mencari referensi dulu ya kan. Nah, dari Abang sendiri nih, dalam mencari referensi itu Abang gimana ya? Gitu. Oke, kalau aku sendiri ya, kalau untuk referensi itu aku biasa lihat di Instagram, itu banyak. Dan untuk beberapa website lainnya juga banyak, itu seperti Unsplash, Pinterest. Nah, jadi seperti web-web yang itu aku lihat juga itu, karena itu menambah ya referensi kita lah, mau buat itu dalam desain web, desain mobile, desain grafis, dan lain-lainnya banyak di situ. Jadi ya di situ juga. Dan aku masih belajar juga nih dari YouTube dan lain-lainnya, masih terus belajar biar makin mahir ya kan. Oke, berarti Abang ngambil referensi dari sosial media lah gitu ya kan Bang kan? Iya. Nih ngomong-ngomong tentang referensi nih Bang, kan kadang kan kita lihat icatnya dalihnya lihat referensi, rupanya kita kopas gitu Bang. Menurut Abang itu bagus nggak Bang? Wah, itu sebetulnya nggak bagus, karena kalau misalnya kita besok udah jauh main kita nih ya kan, jadi kita terbiasa kopas, sedangkan kalau misalnya udah jauh tuh, kita udah dibayar nih, jadi harus ada satu istilah itu, bukan plagiatnya, bisa-bisa ada hukumnya nanti tuh, supaya ketahuan orang udah ada, kalau misalnya udah buat apa namanya, lupa gue. Udah pokoknya dia nggak boleh dikopas lagi, orang harus beli. Nah, itu kena nanti, ada peraturannya. Ya. Coba ada dicek, aku lupa pula. Itu mengenai apa ya? Nah, lupa aku. Coba ya kawan-kawan cek. Jadi lebih bagusnya emang mau dari aset yang kita buat, seperti icon dan lain-lain, tombol atau apa, kalau bisa kita buat sendiri. Jangan ngambil punya orang lain. Oke, betul Bang. Setidaknya kita nggak boleh kopas gitu ya kan Bang? Nggak boleh Iyalah. Cukup dijadikan referensi. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya ya Bang. Ini ada pertanyaan dari Bang Yolan Andrian. Izin bertanya Bang, dengan tools Figma yang banyak tuh menurut Abang bagaimana supaya kita bisa menggunakannya dengan lebih bijak? Menggunakannya lebih bijak gimana nih? Coba aku pahami dulu. Bagaimana supaya kita bisa menggunakan lebih bijak? Ya tentunya kita gunakan dalam hal yang manfaat. Contoh, membuat proyek yang menghasilkan cuan. Nah, atau belajar. Ya kita manfaatkanlah Figma ini sebanyak-banyaknya untuk belajar. Yang tidak bermanfaat ya kita buka, kita biarkan. Nah, itu kan jadi buang-buang paket sama baterai laptop kita aja kan. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya tools yang ada disediakan, yang sudah diciptakan sebaik-baiknya untuk belajar. Dan baru teringat yang untuk masalah plagiat. Jadi itu untuk logo ya kan itu udah ada hak ciptanya, bukan bisa sembarang dipakai. Nah, itulah. Jadi ada beberapa yang udah di hak ciptakan. Nah, siapa tahu nanti rupanya yang kita kopas tuh udah ada hak cipta yang dibuat. Nah, jadi kita kena nih. Itu tadi. Oke Bang. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Ada banyak nih pertanyaannya nih Bang. Iya, ada pertanyaan dari Kak Navita. Izin bertanya Bang, untuk pemula nih Bang, untuk beginner yang harus dilakukan atau tips buat belajar UI UX itu gimana sih Bang buat improve gitu. Terima kasih Bang. Oke, kalau untuk tipsnya untuk pemula itu satu, kita melihat tutorial dan mempraktekkannya. Nah, jadi udah kita lihat tutorial, kita banyak praktek. Jadi udah tahu nih cara buat ini gimana, cara buat ini gimana. Dan salah satunya lagi, kita harus banyak melihat referensi yang lain. Karena setiap waktu tuh ada untuk desain nih ada update-nya juga nih. Yang istilah tuh yang lagi hits. Nah, kalau bahasa ya kan. Misalnya contoh warna apa yang lagi populer waktu sekarang. Nah, dia ada tuh yang update-nya. Jadi itulah yang kita lihat. Jadi kalau kita makin banyak mencoba, itu yakinlah makin mahir. Oke, intinya kita tuh harus up to date ya kan Bang, kan melihat perkembangan dunia IT gitu. Oke, siap. Dan mungkin buat Kak Navita bisa join jadi member Figma Kak untuk belajar UI UX gitu kan. Ya, pandai ya. Join ya Kak. Pemasarannya.
Insya Allah bisa jadi UI UX designer yang sukses. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk pertanyaan dari Bang Muhammad Yusuf. Oh, ini kayaknya Bang Ucup kayaknya nih, Bang. Assalamualaikum, Ya, Bang. Bang Yusuf nih. Izin bertanya, Bang. Apa kekurangan-kekurangan pada Figma tersebut, Bang? Apa pembedanya dengan tools yang lain, Bang? Terima kasih. Oke, kalau misalnya di Figma itu kalau aku lihat istilah itu apa namanya yang kalau tools itu Figma ya istilah itu atribut yang ada di yang ada di Figma itu kalau aku lihat masih sedikit, dia terlalu sederhana lah. Kalau misalnya kawan-kawan ada XD bisa dibuka, itu banyak tuh alat yang ada di XD. Aku XD sini enggak ada pula. Kalau sama sebetulnya Photoshop. Photoshop nih banyak juga nih, ada pen dan lainnya segala macam, jadi dia lebih banyak. Sebetulnya dia itu tadi, kalau kita sebut kekurangan bukan kekurangan lah, cuman ada porsinya masing-masing. Nah, gitu. Setiap tools yang ada di desain tuh memiliki porsinya masing-masing. Oleh karena itu, makanya ketika kita membuat satu project, orang biasanya tuh membuat lebih dari satu tools yang seperti udah aku tunjukkan tadi. Misalnya dia bisa, malah ada aku lihat bahkan sampai menggunakan 3 sampai 4 tools. Yang dimana itu ada Figma, Photoshop, Illustrator, sama Premiere. Nah, Premiere itu untuk gambar bergeraknya. Jadi itu dia memiliki kebutuhannya masing-masing. Untuk contoh, untuk membuat icon. Nah, itu kurang bisa di Figma, tapi kurang enak rasanya. Lebih enaknya di Illustrator atau di Corel Draw. Nah, atau membuat ada foto yang ingin kita masukkan, kita mau mengeditnya dulu. Itu lebih enaknya di Photoshop. Nah, jadi dia ada keunggulannya masing-masing lah kebutuhannya. Atau video itu di Premiere. Jadi itu aja sih. Oke, Bang. Jadi semuanya tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing lah ya, Bang ya. Iya. Intinya kalau banyak duit ya bisa lah beli yang premium ya kan, Bang. Iya, kalau banyak duit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ada pertanyaan dari Bu Egi Larasati. Biasanya Abang letak project Abang di mana? Baik itu web, desain, atau dan lain-lain. Oke, kalau misalnya di Figma kan seperti yang bilang tadi, itu udah otomatis nih di penyimpanan Figma ya. Jadi kita nggak lagi di save file kita. Tapi kalau misalnya butuh yang udah kita ekspor dulu, aku ya simpan di laptop aja. Di laptop nih atau buat Google Drive. Cuman kalau Google Drive kalau yang gratis kan nggak banyak juga bisa dapat. Jadi aku biasa lebih ke di laptop nih, di filenya, atau di hard disk kalau kawan-kawan ada hard disk. Jadi lebih banyak di situ. Kalau aku biasanya lumayan banyak nih juga. Kalau aku lagi gabut, aku simpan di laptop, buat gitu aja. Jadi kalau gabutnya orang desainer tuh, ya gabutnya membuat sesuatu. Entah malam kan nggak bisa tidur, buatlah entah apa-apa. Nambah ilmu juga. Oke, gabutnya sangat bergaya ya, Bang ya. Kalau gabut desain gitu. Siap. Kali aja jadi cuan ya kan, Bang? Iya, kali aja yang kita buat cuan kan. Iya, betul. Sangat menginspirasi ya, Bang ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Bang. Masih ada waktu nih, Bang. Ada dari Bang Muhfarian. Assalamualaikum, Bang. Perkenalkan, nama saya Gifari. Ingin bertanya, Bang. Karena di masa sekarang sudah banyak desainer-desainer yang telah banyak berkarya, termasuk dalam desain UI UX maupun desain grafis lainnya. Apa hal yang dapat membuat desain kita itu menarik dan dapat dilirik oleh orang banyak, termasuk calon klien atau pembeli nantinya? Terima kasih, Bang. Mungkin masuk pertanyaan dari Bang Gifar ini, gimana biar desain kita tuh beda dari yang lain gitu, Bang? Biar lebih menarik gitu. Oke, berarti ini lebih ke pemasaran kita gimana ya? Mungkin ini aku jawab menurut aku ya. Pertama, desain kita tuh harus memiliki keunikan tersendiri. Sehingga ketika orang melirik, oh ini desain yang buat pas ini nih. Jadi orang udah tahu. Dan yang kedua biasanya kalau udah banyak, kan desainer sekarang udah banyak. Jadi apa yang perlu apa? Profil kita nih harus memperbanyak portofolio.
karya-karya kita. Maka banyak-banyaklah buat karya sehingga portofolio kita banyak kan. Ketika udah banyak orang melirik, wah ini udah ahli nih. Walaupun satu karya tuh bisa dibuat dalam 1 jam atau apa kan banyak-banyak. Buat portofolio yang banyak-banyak, yang bagus, itu yang kita tampilkan sehingga orang menarik gitu. Ya rasa aku 2 itu aja sih, portofolio kita banyakkan, sama kita memiliki ciri khas dalam desain kita, karya kita sendiri. Oke, berarti harus banyak koneksi lah Ica-nya gitu ya Bang ya? Iya. Iya, jadi orang kenal sama kita ya kan Bang, jadi mudah gitu kan. Aku ada kerja nih gitu. Oke, itu tadi jawaban untuk pertanyaan Bang Gifari. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita nih Bang. Pertanyaan dari Bang Aldi Haryansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang, apakah perkembangan UI UX hanya sekedar layar datar atau bisa masuk nantinya ke dalam dunia metaverse yang digadang-gadang jadi perkembangan teknologi masa depan? Apa? Nah, Pertanyaan ini coba yang mana? Dari Aldi Haryansyah, Bang. Aldi. Oke, Assalamualaikum Bang. Ya, itu masuk ke dalam dunia metaverse yang digadang-gadang jadi perkembangan teknologi masa depan. Oke, kalau misalnya UI UX, metaverse-nya aku kurang tahu juga nih apa nih. Tapi kalau UI UX itu ya istilah tuh rancangan kita lah. Sama ketika kita mau buat bangunan, rancangannya gimana, inilah UI UX. Jadi rancangan tampilan gimana, kalau mungkin kawan-kawan nanti ada belajar juga tuh mengenai UI UX, yang mana itu yang artinya user interface sama experience. Jadi bagaimana nanti si user itu nggak bingung malah ketika menggunakan aplikasi. Jadi itu dikaji tuh dalam UX-nya. Sedangkan UI interface-nya bagaimana ketika orang memandang aplikasi kita itu nyaman, tidak sakit matanya lihatnya, jadi enak. Jadi itulah. Kalau untuk metaverse sendiri ini apa nih coba? Maksudnya. Atau coba aku cari dulu ya, metaverse. Metaverse itu teknologi yang lagi dirancang gitu sih, Bang. Kalau nggak salah itu Facebook kayaknya udah memakai tuh Bang Meta. Meta atau bagian internet dari virtual. Oh, lebih ke virtual ya. Ya mungkin bisa jadi besok ketika kita mau buat desain ya menggunakan metaverse sudah bisa juga. Entah itu pakai virtual kan, entah dicoret-coret tangan kita gerak-gerak gitu dan ada bisa jadi. Soalnya perkembangan sekarang udah jauh berkembang pesat. Oke, berarti ibaratnya tuh UI UX ini bisa masuk dalam teknologi mana aja ya Bang ya? Bisa lah. Oke, berarti nggak rugi nih kalau kita bisa jadi seorang UI UX designer. Jadi teman-teman silakan semuanya join ke Figma gitu, biar kita bisa sama-sama jadi UI UX designer. Mantap nih. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir Bang, menimbang waktu Q&A-nya udah habis. Kalau kita lanjut ke sesi selanjutnya nih Bang. Kebetulan Kak Rizka sudah bisa join. Halo Kak Rizka. Halo, sorry ya guys. Jaringannya tadi tiba-tiba jelek. Hari hujan ya soalnya. Ke Kak Rizka ya. Oke. Nah, makasih ya Fitri udah melalui tadi. Karena udah selesai dengarkan materi, kemudian udah Q&A juga. Selanjutnya kita akan mendengar sosialisasi afirmatif bagi teman-teman angkatan 20 nih. Sabi nih ya, kita bincang-bincang santai. Mana tahu teman-teman di sini masih ada yang belum paham tentang apa itu afirmatif, terus ada yang mau ditanyain tentang afirmatif itu, ya kan? Mumpung di sini juga pemateri kita itu sekaligus Wakil Bupati TIF, jadi langsung saja kita mendengarkan penyampaian materi tentang afirmatif yang akan disampaikan oleh Bang Hafiz. Nah, kepada Bang Hafiz dipersilakan. Oke, ini tentang afirmatif ya. Mungkin ini sedikit istilah tuh apa ya? Kalau di film-film tuh apa namanya kalau bagian-bagian mau mulai-mulai ya?
Duh, lupa aku. Apa coba bisa satu orang tolong? Sebelum keluar nih film yang aslinya, sebelumnya ke trailer. Jadi ini sedikit trailernya lah ya, Bang. Oke, ya trailer. Oke, jadi aksi sosial mahasiswa TIP, kita singkat Asomatif. Jadi ini mungkin sedikit bumbu-bumbunya lah untuk kawan-kawan biar bisa ikut. Jadi nanti di Asomatif tuh kita ngecamp tuh. Ngecamp selama dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari 3 malam. Itu sama-sama nanti kita tidur di luar. Dari situ nanti itu semua alumni datang. Nah, jadi itu dari angkatan pertama 2002 sampai sekarang yang bahkan udah menjadi dosen itu nanti datang. Jadi di sana kawan-kawan banyak dapat ilmu, pengalaman. Kawan-kawan yang belum pernah jumpa nih, kan sama ini online nih. Di sini nanti kita jumpakan sama-sama semuanya. Udah biar tahu juga abang-abang yang mana, kawan kelasnya yang mana, kawan-kawan yang mana, di situ semuanya dapat. Dan di sana nanti kan ada dari judulnya aksi sosial. Jadi nanti kita juga ada di masyarakatnya, ke masyarakat kita. Ngapain Bang? Itu kita ada merancangkan besok kita ada buat riset juga nih, biar membantu juga kawan-kawannya di Lab Squad untuk membantu menambah poinnya. Jadi di situ nanti ada riset. Ada juga kita membantu dalam hal gotong royong kah nanti itu tergantung acaranya nanti lah sedikit. Kalau kami kemarin itu sama-sama kami ke masyarakat bantu membersihkan waktu aku berserta ya rumah adat orang tuh saling bersosialisasi kami ke masyarakat turun terjun langsung aksi sosial dan nanti kita pokoknya di sana naik bus rame-rame sama-sama sampai sana ngecamp sama-sama campnya tuh camp yang tenda yang besar tuh makan sama-sama makannya nanti dikasih ayam satu orang satu pokoknya enak lah nanti kita ada malam-malam tuh kita nanti ketemu sama senior-senior, jumpa sama-sama, bincang-bincang. Kalau mau main gitar, nyanyi sama-sama, ada nanti. Dan di malam air itu nanti ada api unggun besar. Jadi di sinilah kalau kemarin aku api unggunnya tuh ada mungkin 7 meter, saking besarnya. Jadi di situ kita api unggun sama-sama malam tuh. Nah, jadi inilah kesempatan kawan-kawan untuk menambah ilmu, menambah teman, menambah link atau apa di sana. Jadi kalau kita di kuliah nih, contoh aku yang merasakan sekarang nih, nggak bisa nih kuliah pulang, sedikit ilmunya. Karena kalau misalnya ilmu yang di kampus tuh yang dipelajari di ruang kelas itu sangat sedikit, cuman berapa SKS, 3 SKS. 3 SKS kali lah berapa? 45 menit lah kalau tak salah kali cuma segitu dan lebih banyaknya kita emang belajar di luar dari itu mau ngoding atau mau desain atau mau sosialisasi atau mau berorganisasi sekarang tergantung kawan-kawan itu mengatur waktu bisa kok kita sambil keluar sambil kuliah bisa kok aman selama ini nilaiku aman-aman aja masih aman lah dan salah satu event terbesar juga nih kita Asomatif, yang dimana kita bisa mengumpulkan alumni-alumni udah yang bekerja di luar sana, sama-sama datang dalam acara kita. Orang tuh yang lagi ada kerja, sengaja ambil cutinya untuk datang, untuk ketemu sama kita, adik-adiknya lah kalau kita lihat ya, orang tuh kan udah tua-tua. Bahkan ada yang nanti yang udah nikah, yang udah anak datang juga tuh di situ nanti kalian tanya-tanya lah, Bang, tipnya ini gimana, bagusnya gimana. Siapa tahu pula kan kalian dapat pekerjaan di Asumatif. Tidak ada yang tahu juga kan. Supaya kalian ada pandai ini. Nah, rupanya Bang tuh butuh ini juga. Adalah, klop. Dapat. Jadi di sinilah kita melakukan sosialisasi lah jatuhnya. Bukan sosialisasi lah, apa jatuhnya. Bercengkrama lah sama abang-abang kita atau kawan-kawan kita yang kan udah bosan juga nih. Udah lama online selama hampir 2 tahun. Aku ya bosan. Masa iya nanti mau kawan-kawan online-online langsung tamat. Nah, enggak terasa lebih baik apa aja kuliah universitas terbuka kan. Enggak payah juga bisa kawan-kawan sampai kerja. Jadi disinilah momennya. Jangan terlewatkan lah karena dia Asomatif ini cuma sekali nih kawan-kawan jadi peserta besok-besok nggak ada lagi jadi peserta
Jadi kalau misalnya nggak ikut ya rugi. Ya mungkin kalau misalnya sedikit banyaknya tentang otomotif ya seperti itu. Kalau misalnya ada ditanyakan mungkin boleh ditanyakan. Ini ada Bang, otomotif itu ada hubungan sama akademik. Kalau ada itu apa? Oke, mungkin kalau sekarang untuk di bagian akademiknya kita mulai memasukkan apa itu namanya poin-poin lab squad di dalam asumatif. Jadi kan kalau lab squad itu kalian salah satu syarat apa? Seminar kah atau sidang? Nah, jadi poin-poin yang itu yang kita masukkan ke dalam asumatif. Dan di sana pun kalau untuk akademik lebih kurangnya kalian lebih mengenal dosen-dosen di sana. Ketika kalian udah akrab dengan dosen ya nilai itu aman. Percayalah kalau udah dekat sama dosen. Ya, ada pertanyaan lagi? Ayo teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke kolom chat ya atau raise hand. Langsung aja di sini ditanyain mumpung abangnya ada di sini. Banyak juga ya 124. Ya moga-moga lah ilmunya bermanfaat ya. Oke, dengar-dengar di asumatif ada riset Bang. Riset seperti apa? Ya tentunya kita anak IT ya kan, anak IT, riset itu lebih menuju ke IT lah. Ketika nanti ini kita kawan-kawan, ini spoilernya sedikit ya. Nanti kita tempatkan di suatu tempat, nanti saya akan kawan-kawan riset. Ini permasalahannya apa yang ada di sini. Nah, jadi apa bagusnya yang ingin dibuat, disitulah di riset. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan nanti ada belajar namanya RPLBO atau sistem informasi, di situ kita disuruh menganalisis. Ketika membuat suatu sistem, kita harus menganalisis dulu. Dari sama halnya nanti kalau kamu membuat TA atau selesai KP. Jadi dia dianalisis dulu, di riset dulu. Ini keperluannya apa nih? Jadi bagusnya kita membuat sistem. Sistemnya seperti apa? Alur sistemnya seperti apa? Jadi itu nanti di situ kalian riset semuanya di asumatif itu. Oh iya nih Bang, nanti di sana tuh gimana? Kita nih mandi berapa kali nih Bang nanti di sana? Nah, kalau mandi, kapan kalian mau mandi? Mandi. Yang mau mandi, mandi. Yang malas mandi, nah, jaranglah dia mandi. Nampak nanti tuh. Mungkin boleh lah ya nih bawa baju banyak-banyak gitu Bang. Nah ya, mau 20 kali pun sehari bebas kalau ikut. Kalau mau kita ikut soal bapak yang riset. Iya, yang riset di bagian riset. Poin bagian riset. Kan lumayan tuh, berapa? Kalau tak salah aku 25 ada ya? 25 atau 30 ya? Lumayan lah. Waduh, kalau bawa koper boleh nggak Bang? Ya, sebetulnya kalau yang melarang nggak ada sih, tapi nanti malah mempersulit kalian jatuh ya. Kemana-mana bawa koper ya kan, mendorong. Lebih enak bawa ransel lah. Lebih mudah, lebih enak kalian bawa-bawa barang nanti nggak bayar mendorong. Itu aja. Kalau melarang nggak ada yang melarang, cuman biar lebih nyaman aja kalian untuk kenyamanan kalian juga. Nanti di asumatif mandia di mana Bang? Oke, nanti kan di asumatif itu ada sungai, jadi nanti kita buat nih tempat mandi. Kita buat tempat mandi, nanti kalau yang cewek ya dihalangi lah, adalah penghalangan atau apa. Atau bahkan nanti kalau ada juga toilet, nah bisa mandi di toilet masjid atau di mana, tergantung. Atau mau main buka baju ya mandi di sungai itu boleh juga. Tapi disediakan pasti ada disediakan.
Nanti malah kalau ada waktu mungkin kita bisa main bola sama-sama gitu Bang. Mencemari sungai itu Bang. Nah, ya pandai-pandai lah nanti kan. Makanya jangan mandi di sungai nanti. Ada tempatnya. Kalau jajanan nih boleh nggak nih Bang dibawa makanan gitu? Wih, bawa air baik-baiknya. Soalnya nanti kan Ciki-ciki kita gitu. malam ada cengkrama tuh sama kita. Nah, itu nanti kita Ya, ya. makan bawa ciki baik-baik untuk ngemil kan. Bawa aja sebaik-baiknya untuk kalian juga. Yang mau ngemil tengah malam atau apa, bawa cemilan, bawa kacang-kacang. Kalau untuk HP itu nanti ada panitia yang untuk mengamankan HP, jadi tidak masalah. Kita ada panitia keamanannya juga kok. Boleh bawa rokok, boleh. Nanti tapi ada waktunya tuh untuk merokok. Nah, kalau misalnya merokok, nah bawalah rokok. Yang mau merokok, merokok. Yang enggak merokok, tapi jangan pula nanti asapnya dianukan ke kawan yang enggak merokok ya. Bawa aja sebaik-baiknya. Soalnya itu 4 hari tuh. Kalian misalnya sehari habisnya berapa bungkus, nah misalnya 2 bungkus, bawalah, hitunglah tuh sendiri. Izin Bang, semisal kita nggak ada yang ngantar ke kampus buat acara somatif, terus bawa motor sendiri ke kampus, itu gimana Bang? Nah, nanti kalau misalnya untuk motor, kita gini aja, nanti kabari, ada juga nanti kagak pembina ya, kabari kagak pembina ya. Ini motor taruh mana, nanti entah mau disediakan panitia boleh. Nah, nanti di kos panitia kan ada juga kos yang dekat dari kampus. Jadi di situ aja nanti parkirnya, enggak masalah. Tapi kalau bisa, kalau ada yang ngantar, ya antar lah sebaiknya ya kan. Kalau baju bebas, kalau nggak harus baju kemeja putih dan lain-lain. Kalau baju, kalau di zaman aku itu bebas 4 hari. Cuma mungkin ada beberapa baju yang akan dibawa nanti. Entah nanti kita mau upacara kan mungkin pakai baju khusus, nanti lah dikabari sama panitia. Tapi kalau baju yang lainnya bebas. Perbedaan asomatif sama solma kemarin apa sih Bang? Baik yang berpikir bakal sama. Ya, jauh lah beda. Kemarin kan dibentak-bentak, sini ngapain dibentak-bentak. Di sini kita senang-senang ngecamp. Ngecamp sama-sama, cerita sama-sama sama alumni. Kalau kemarin tuh gimana ya? Sepaste ya kan, susah pula ngikut. Ya kalau teknik biasa lah, makanya solma tuh agak gitu kemarin. Mau nanya Bang, apakah di sana ada hukuman Bang seperti acara yang apa nih? Yang lalu nggak ada hukum sana dong. Santai. Nanti tendanya dibagi per kelas atau per kelompok. Jadi masa berkelas juga, biar kalian juga kenal nih kawan-kawan sesama angkatan, bukannya sesama kelas. Jadi dibagi tuh, dipencarkan kalian di random, ada dapat ini, kalian kenalan di situ. Berangkatnya jam berapa Bang? Itu biasanya tergantung nanti nih. Bisa jadi pagi, ya bisa jadi siang, tergantung panitianya nanti. Benefit yang didapat apa aja Bang? Satu, itu tentunya pengalaman. Pasti ada ilmu juga. Nanti kita ada time sharing-sharingnya juga. Jadi ilmu pasti dapat. Kedua, teman-temannya tuh pasti lebih kenal juga. Karena selama ini online kan. Sekarang kita adakan acara yang dimana bisa kawan-kawan berjumpa sama kawan-kawan yang lainnya. Dan ketiga itu kawan-kawan bisa lebih kenal dekat sama alumni atau abang-abang atau bahkan dosen-dosen yang hadir nanti ya. Karena nanti banyak nih dosen-dosen yang datang. Kalau waktu aku itu banyak tuh, ada Bu Elin, ada Pak Febi, ada Pak apa lagi, Pak Iwan ada juga kemarin. Pokoknya ada lebih 7 atau 8 atau 10 mungkin kemarin tuh. Cuman aku kurang ingat juga kan, udah 2 tahun. Jadi itu benefitnya. Pengalaman, ilmu, kawan-kawan, link, dan lainnya. Dan mungkin nanti ada sertifikatnya juga nih untuk kawan-kawan. Ada lomba-lomba gitu nggak Bang nanti di otomatis? Tentu ada lomba.
game-game biasanya. Nanti ada juga tuh acara game kita, itu nanti dilombakan berkelompok. Kan ini dibagi kelompok nanti nih. Nanti ada lombanya, nanti ada menang dapat hadiah. Ya, ada lagi. Acara ini dibuatkan videografinya. Oh, dibuatkan lah. Kan kita ada tim HID ya. Ada nanti tuh. Nanti ada yang dari atas, ada dari bawah, lengkap semua ya. Kalau zaman kami dulu ada drone-nya kalau tidak salah. Kalau waktu aku peserta ya. Aman tuh. Kalau waktu aku kemarin nggak ada waktu aku peserta. Aman-aman aja. Cuman nanti entah kalau ada acara kan, nanti untuk keamanan entah letak di satu tempat enggak. Nah, kalau kemarin kami letak satu tempat kalau ada acara apa di luar lapangan. Acara-acara malam ada nggak bang? Itulah kalau udah malam itu kita biasanya sering-sering. Malam terakhir itu api unggun. Nah, malam pun kadang ada kita game beberapa diselipkan kalau untuk malam ya. Kalau misal terjadi kehilangan suatu barang, maka kalau misalnya ada terjadi suatu barang, itu nanti lapor ke panitia. Nanti biar panitia mencari. Jadi nanti tanggung jawabnya, ya pokoknya kalian jangan pula teledor. Tapi kalau misalnya kalian teledor nih, apa yang meletak-letak saya sembarangan, berarti kan itu emang salah kalian juga. Tapi kalau misalnya ada kehilangan, lapor ya ke panitia. Panitia ada. Pokoknya apa yang jadi barang kalian, jangan teledor lah, jangan letak sembarangan, disimpan pada tempatnya kalau udah disepakati ini di sini. Tapi kalau misalnya ada hilang juga, lapor aja ke panitia ya. Oke, karena waktu juga udah menunjukkan pukul udah 22.00 nih ya Bang. Udah panjang lebar sosialisasi asumatifnya. Yuk teman-teman yang belum daftar, buruan nih daftar asumatif. Di sini kita nih seru-seruan, udah ada spoiler ya dari Bang Hafiz gimana itu asumatif besok. Nah teman-teman nih nggak pada pengen pengen ikut gitu kan Bang? Pengen gimana nikmatin serunya asumatif ini besok. Buruan nih daftar nih teman-teman nih yang belum daftar. Oke, selanjutnya karena udah panjang ya sosialisasi asumatif kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita foto bersama. Teman-teman semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, on cam dulu yuk. Jangan lupa pakai virtual background-nya. Yuk, on cam dulu kita semua nih. Gaya pertama itu gaya Figma ya. Gaya Figma. Macam mana gaya Figma tuh? Nih, gini-gini Bang. Yuk teman-teman yang belum on cam, masih banyak nih yang belum on cam. Yuk tim HID bisa itu dokumentasikan. Gaya Figma dulu ya teman-teman. Oh gini. Off cam Kak, jaringan, oke. Tuh. Gaya Figma dulu. Ya, asik juga gaya Alvin ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Ini ada berapa slide? Tapi nggak banyak pada off cam ya. Halo. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya kedua gaya apa ya? Gaya formal. Oh, formalnya lupa tadi. Oke, gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Ini masih banyak yang off cam. Oke, gaya terakhir itu gaya bebas. Gaya bebas. Yuk, tunjukkan gaya bebas. Terserah kalian mau kayak mana nih.
1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman semuanya jangan lupa isi link absennya ya di kolom chat. Tuh, nanti link absen peserta udah ada tuh di kolom chat. Jangan lupa diisi dulu terlebih dahulu, dikasih waktu untuk mengisi. Oke, teman-teman, absensinya kita tutup 30 menit dari sekarang ya. Nah, Oh, pakai waktu ya? jangan lupa. Iya, Bang. Absensi kita tutup 30 menit dari sekarang. Jadi, kalau bisa secepatnya aja ya kita isi absensinya. Nah, karena ini juga udah malam ya. Udah larut malam. Kita tutup aja webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah join pada malam hari ini, udah antusias mengikuti webinar pada malam hari ini. Nah, karena pada dasarnya manusia itu tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because of